اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana di malam hari ini kembali kita berkumpul di rumah Quran Kalianda dalam rangka menuntut ilmu, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat-niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita semua rahmatnya, memberikan kepada kita sakinah, kemudian melimpahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah, membaca daripada kitab Fathul Majid, yang kita angkat sebuah tema di malam hari ini, inilah jalanku. Pada malam hari ini insyaallah kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu bab ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah, tentang dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Berdakwah atau mengajak manusia untuk bersaksi la ilaha illallah. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tentang keutamaan tauhid, tentang wajibnya seorang untuk takut terhadap kesyirikan, ya, sudah disampaikan di awal tentang keutamaan tauhid, kemudian wajibnya seorang untuk takut kepada kesyirikan. Maka di bab yang ini nabbaha bihadhihi at-tarjamah ala annahu la yanbaghi liman arafa dhalika an yaqtasira ala nafsihi. Maka diperingatkan kepada orang-orang yang telah mengetahui
tentang keutamaan tauhid, tentang bahayanya kesyirikan. Maka diperingatkan agar dia, setelah dia tahu mengilmu tentang tauhid, kemudian mengetahui tentang kesyirikan, maka diperingatkan supaya dia tidak membatasi ilmu tersebut untuk dirinya sendiri. Ya. Diperingatkan agar dia tidak membatasi ilmunya tentang tauhid tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Bal yajibu alaihi an yad'u ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Akan tetapi wajib bagi dia untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia yang lainnya, tentunya dengan niat hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah dia ya senantiasa diiringi dengan hikmah, kemudian penjelasan-penjelasan yang baik. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'uhum, sebagaimana hal tersebut telah dilakukan oleh para nabi dan rasul, telah dicontohkan oleh para rasul sebelumnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau membaca ayat dalam surat Fussilat ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Jadi beliau Imam Al-Hasan Al-Basri menukilkan surat Fussilat ayat 33 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapakah yang lebih baik ucapannya? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh dijawab, tidak butuh jawaban. Artinya ketika Allah bertanya siapakah yang lebih baik ucapannya, tidak ada. Tidak ada yang lebih baik ucapannya. Ya. Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih baik ucapannya mimman da'a ilallah, dibandingkan mereka yang menyeru, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih baik dari mereka ucapannya. Ya. Wa amila salihan, kemudian mereka beramal saleh, berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Ya, bukan kembali kepada dirinya. Jadi dakwahnya bukan mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi benar-benar mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia beramal saleh. Kemudian dia mengatakan, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku adalah bagian dari orang-orang muslim. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, hadza habibullah, inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini habibullah nih, ya. Hadza waliullah, ini walinya Allah. Hadza safwatullah, ini adalah bagian keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Hadza khiyaratullah, dan ini adalah orang yang Allah pilih. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah, maka mereka yang berdakwah di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang paling Allah cintai dari seluruh manusia yang tinggal di muka bumi. Ya. Ajaballah fi da'watihi, yang kemudian mereka Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dalam dakwahnya. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watihi, yang kemudian mereka menyeru manusia. Jadi mereka menjawab panggilan Allah dengan mereka mentauhidkan Allah, kemudian beramal soleh. Kemudian mereka mengajak manusia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Ya. Wa amila salihan fi ijabatihi. Kemudian
mengajak manusia untuk mengatakan innani minal muslimin, untuk mengatakan bahwa kami adalah bagian dari orang Islam. Minal muslimin, ya. Muslim yang sejati, yang bukan hanya sekedar identitas kenegaraan saja, tapi benar-benar dia buktikan dari ucapannya, perbuatannya, dalam akhlaknya dan lain-lainnya, benar-benar menampakkan bahwa dia ini muslim, ya, bahwa dia ini adalah seorang muslim. Ya, kita sudah pernah sampaikan tentang pengertian Islam, ya, atau seorang muslim itu adalah seorang yang al-istislamu lillahi bitauhid, orang yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk dan patuh mentaati Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sama seperti ayat yang disebutkan tadi, ya. Dia beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah orang Islam. Kemudian disampaikan di dalam penjelasan di sini tentang dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan wahai Muhammad kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalan itu? Ada apa di jalan tersebut, ya? Inilah jalanku, ad'u ilallah, yang aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan terbaik adalah jalan di mana seorang berdakwah di jalan Allah, berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang terbaik. Ya. Karena jalan tersebut adalah jalannya para nabi dan rasul, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Ad'u ilallah ala basiratin. Ya, aku menyeru manusia menuju jalan Allah ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku tidak sekali-kali termasuk dari orang-orang yang musyrik. Di awal tadi disebutkan, diperintah untuk mengatakan qal innani minal muslimin, aku adalah orang muslim. Yang di ayat yang lain diperintah untuk mengatakan wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang yang musyrik. Artinya seorang yang muslim, dia tidak benar-benar, tidak sama sekali mendekat, bersahabat dengan orang-orang yang musyrik, ya. Kemudian berkata Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-108 tadi, ya. Kata beliau, qul, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul, yaitu ya Muhammad. Ya, qul di sini perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadihi, qul hadihi adalah ad-da'watul lati ad'u ilaiha. Hadihi, ini yang dimaksud, ini adalah jalan dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di atasnya, ya. Jalan dakwah yang sedang Nabi tempuh. Wa tariqatu allati ana 'alaiha, yaitu jalan, metode, cara berdakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Minad du'ai ila tauhidillah, yaitu apa isinya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas dakwah yang sesuai dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ciri khas
dakwah yang sesuai dengan jalannya para nabi dan rasul. Mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, ya. Wa ikhlasul ibadah, dan menjelaskan tentang tauhid, kemudian menjelaskan tentang ikhlas, memurnikan ibadah lahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jelaskan tentang tauhid, tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid rububiyah, tentang tauhid asma dan sifat. Kemudian setelah itu mengajak manusia untuk benar-benar memurnikan ibadahnya, baik ibadah yang kecil ataupun ibadah yang besar, benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunal alihah wal ausan, ya, tidak diserahkan, tidak dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan selain Allah, dan tidak juga dipersembahkan untuk berhala-berhala yang ada. Wal intihai ila ta'atihi wa tarki ma'siyati, dan wa tarki ma'siyatihi, dan dia senantiasa menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia senantiasa berusaha meninggalkan maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabili, yang dimaksud sabili adalah tariqati wa da'wati, ya, jalanku, maksudnya metode yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ad'u ilallah, ad'u ilallah, yaitu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdah la syarikalah, kembali kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Jadi dakwah yang benar adalah dakwah yang mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu adalah bidzalika wa yaqinin wa yaqinin wa bidzalika wa yaqinu, bidzalika wa yaqinin wa ilmin, yaitu dengan keyakinan dan dengan ilmu, ya. Jadi basirah itu bahkan disebutkan oleh para ulama, basirah adalah a'la maratibil ilmi, kedudukan ilmu yang paling tinggi. Jadi dia menyampaikan ilmu, menyampaikan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar terbimbing di atas ilmu, ya. Jadi bukan dengan hawa nafsu, menyampaikan kebenaran kepada manusia benar-benar dengan ilmu. Dia mengerti apa yang harus dia sampaikan, dan dia mengerti bagaimana cara menyampaikannya, dan dia mengerti siapa yang akan diajak bicara, ya. Ini adalah basirah, ya. Kemudian ana waman yad'u ilaihi ala basiratin aidan wa man ittaba'ani, yaitu aku bersama orang-orang yang di atas basirah, ya. Jadi Nabi SAW bersama para sahabatnya yang mereka juga sama-sama di atas basirah, di atas ilmu, ya, langsung dibimbing di bawah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar dakwahnya di atas basirah, ya. Siapa mereka? Wa man taba'ani, siapa yang orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasaddaqani wa amana bi, orang yang membenarkan diriku dan yang beriman kepadaku, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa subhanallah, kemudian Allah memerintahkan untuk mengucapkan subhanallah. Yaqulu lahu ta'ala dzikruhu wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu min ayyakuna lahu syarikun fi mulkihi aw ma'budun siwah fi sultanihi. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk
membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu. Ya, meniadakan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin wa ana bari'un min ahli syirki bihi lastu minhum wa la hum minni. Jadi kemudian diperintahkan untuk mengucapkan bahwasanya aku berlepas diri, aku bukan termasuk orang musyrik, yaitu ana bari'un min ahli syirki. Aku berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Lastu minhum, aku bukan bagian dari mereka, wala hum minni, dan mereka bukan bagian dari diriku. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan yang lain tentang ad'u ilallah ala basiratin, yaitu ana ad'u ilallah ala basirah wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ilallah ta'ala ala basirah. Yaitu aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, dan orang-orang yang mengikuti diriku juga berdakwah dengan ilmu, ya. Yang dimaksud adalah mengetahui tentang apa yang akan disampaikan, kemudian juga mengetahui tentang bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Karena terkadang orang akan kita saksikan ada orang yang menolak kebenaran bukan semata-mata karena kebenaran yang dia tolak, tapi terkadang karena sebab penyampaian yang salah, ya. Jadi disampaikan kebenaran namun dengan cara yang salah, maka kemudian ditolak kebenaran tersebut. Makanya hati-hati ketika kita menyampaikan kebenaran, ilmui kebenaran tersebut, kemudian ilmui bagaimana cara kita menyampaikan. Jangan sampai kita menjadi sebab orang lain lari dari kebenaran. Ya. Jangan sampai kita menjadi sebab orang lain lari daripada kebenaran dengan sebab mungkin kita sampaikan dengan kata-kata yang tidak bijak. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kalian di jalan Allah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan penjelasan yang baik, ya. Dengan penjelasan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang penjelasan ayat tadi, tentang penjelasan qul hadi sabili ad'u ilallah sampai akhir, ya. Berkata penulis di sini bahwasanya qala musannif rahimahullah taala fihi masail. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah at-tanbihu ala al-ikhlas, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikhlaskan niat di dalam berdakwah, ya. Li'anna katsiran minan nas, karena kebanyakan manusia law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Ini disampaikan di sini oleh beliau bahwasanya kebanyakan manusia dia ketika berdakwah yang dia sampaikan kebenaran, ya. Law da'a ilal haqqi, dia berdakwah menyampaikan kebenaran, ya. Namun fa huwa yad'u ila nafsi, namun dia sejatinya berdakwah untuk dirinya, ya. Berdakwah untuk dirinya. Maka hati-hati ketika kita belajar untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka tata niat kita. Untuk apa kita? Apakah ingin kita dipuji orang lain? Ya, apalagi di zaman yang mudah seperti sekarang ini. Semua kita bisa berdakwah dengan media sosial, kita mungkin bisa share tentang ilmu dan yang lain-lainnya. Maka sebelum kita membagikan
artikel-artikel ilmu, maka pertama kita tata niat kita. Untuk apa kita bagikan artikel tersebut? Ya. Apakah untuk kita dilihat orang, bahwasanya ini rajin, ini begini dan seterusnya, ya, rajin. Padahal terkadang kita saksikan, ya, ada beberapa kawan-kawan ketika dia share tentang sesuatu, dia sendiri belum baca. Ya. Dia belum sempat baca, hanya sekedar lihat temanya apa, kemudian lihat penulisnya siapa, dia share tanpa dia baca isinya. Ya. Dan wallahi ana pernah saksikan sendiri, ada seorang yang luar biasa dalam media sosialnya ketika dia membagikan artikel-artikel ilmu, ya, banyak, luar biasa, seakan-akan membuktikan bahwa orang tersebut adalah multazim, orang yang benar-benar istiqomah di atas kebenaran. Tapi suatu ketika ana pernah berjumpa dengan dia, ya, di malam hari, di sebuah malam berjumpa, yang ketika itu anak sedang safar, ketemu, ya, terus ngobrol, kita ngobrol di sana. Kemudian beliau ini bukan di sini, ya, bukan di Kalianda, di luar Lampung Selatan. Kemudian anak ketemu, beliau dagang malam. Kemudian anak tanya, ini antum kalau dagang malam ini sholatnya gimana? Gitu. Kan ciri khas yang pertama nih sholat. Orang yang istiqomah, ciri khas pertama sholat, ya. Karena dagangnya malam. Kemudian ketika anak tanya, dia jawab, ya gimana Kak, kalau ditinggal ini dagangannya nanti gimana? Jadi ya sholat isya-nya di rumah. Setiap hari? Iya, setiap hari. Masya Allah. Ini anak saksikan sendiri orangnya, ya. Makanya jangan seperti itu. Ya. Ketika kita mendapatkan artikel ilmu, maka baca dulu. Kita baca, ya. Ilmu itu kita serap dulu, ya. Walaupun mungkin boleh kita bagikan dulu supaya nggak hilang. Karena kadang kita baca, ya, keselip, hilang, belum sempat kebaca, terus kita di mana tadi tempatnya? Ya boleh kita bagikan, tapi kemudian kita baca artikel tersebut. Ya. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama suruh dijaga itu siapa? Diri kita. Ya. Kita jaga diri kita dulu, kita berikan nutrisi untuk diri kita dulu. Ilmu-ilmu itu kita berikan untuk diri kita. Baru kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Maka diperingatkan di sini untuk senantiasa ikhlas. Ya. Makanya profesi sebagai dai, ya, dai itu kita katakan sebagai profesi, itu profesi mulia, karena di sana seorang tersebut mencontoh jalannya para nabi dan rasul dengan balasan janji pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW. Tapi juga di samping itu ancaman yang keras, ya. Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Muhammad SAW, tentang para dai yang mereka tidak ikhlas dalam berdakwah. Makanya kita mohon, doakan para dai, ya. Doakan guru-guru antum semua agar supaya bisa mengikhlaskan niatnya, ya. Karena berat, ya. Untuk mengikhlaskan niat di dalam berdakwah itu berat. Bagaimana seorang dai itu diuji dengan banyak, luar biasa ujian-ujian, ya. Ketika sudah mulai banyak jamaah, terganggu hatinya. Ketika sudah ada yang memujinya, maka terganggu. Karena manusia memang begitu sifat. Manusia itu, semua manusia, tabiat aslinya itu senang dipuji, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk ikhlas. Kalau aslinya sudah, manusia itu sudah tidak senang dipuji, aslinya dia di dalam hatinya senang ikhlas, nggak diperintah ikhlas itu. Karena memang sudah asalnya. Tapi manusia pada asalnya tabiatnya adalah senang dipuji. Allah perintahkan kita untuk mengganti tabiat asli kita dengan tabiat yang bukan asli. Ini perkara yang bukan mudah. Makanya sekelas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in yang mulia, yang bahkan dijuluki para ulama ketika itu adalah Amirul Mukminin fil hadis,
seorang yang sangat luar biasa keilmuannya di dalam hadis. Beliau mengatakan, ma'alastu syai'in min niyati, tidak ada yang lebih memberatkan diriku melainkan niat, melainkan untuk ikhlas. Makanya banyak para ulama yang menyebutkan bahwasannya ketika mereka ingin menyampaikan ilmu kepada manusia, ingin mengajarkan ilmu, ya, muncul riya. Kemudian dia bunuh riya tersebut, dia buang riya tersebut. Ternyata riya muncul dengan warna yang berbeda. Ya, ini luar biasa ujian. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang pertama di antara 3 manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali adalah diantaranya seorang alim. Ya, makanya mohon doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga niat-niat kita semua. Kemudian yang kedua adalah annal basirah minal faraid. Bahwasannya berdakwah di atas basirah adalah sebuah kewajiban. Adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ketika seorang menginginkan menyampaikan ilmu, mengajak manusia untuk berdakwah di jalan Allah, untuk kembali kepada Allah, ya, berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, maka harus dengan ilmu. Ya. Jangan sekedar beralasan, lu Nabi SAW kan memerintahkan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Ini kemudian menjadi alasan bagi banyak manusia untuk serampangan di dalam menyampaikan ilmu. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan sampaikan walaupun 1 kalimat, 1 ayat. Lalu kemudian apa yang dia dengar dia sampaikan, apa yang dia dengar dia sampaikan, ya. Tanpa dia lihat apakah berita tersebut benar-benar dari Nabi atau tidak. Hadis itu benar, hadis itu diterima. Balighu anni walau ayat, hadis tersebut benar-benar dari Nabi SAW. Kalau seorang benar-benar memahami hadis tersebut, seharusnya dia tidak serampangan dalam menyampaikan ilmu. Kenapa? Karena jelas Nabi mengatakan, balighu anni, sampaikan dariku, ya, walau 1 kalimat. Dari Nabi, jelas dari Nabi. Kalau dari Nabi berarti ilmu, ya. Berarti hadis yang dia sampaikan ketika dia mendengar sebuah hadis, ya, kemudian dia akan sampaikan kepada orang lain, jelas dia benar-benar tahu tentang kedudukan hadis tersebut. Ya. Karena orang dengan dalil bahwasanya Nabi perintahkan sampaikan dari walaupun 1 ayat, kemudian semua hadis dia sampaikan, entah itu palsu, entah itu dhaif, yang lain-lainnya, ya. Tanpa dia teliti, tanpa dia perhatikan, ya. Maka ilmu adalah kewajiban yang harus dia miliki. Kemudian anna min dalaili husni tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala, bahwasannya termasuk ciri baiknya tauhid seseorang adalah dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesembahan yang disembah manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah dari segala aib, ya. Subhanallah, dengan ucapan subhanallah dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, ya. Ini termasuk ciri baiknya tauhid seseorang. Kemudian anna min qubhi syirki kaunuhu musyabbatun lillahi ta'ala, bahwasannya, ya, di dalam penjelasan ayat tersebut terdapat pelajaran tentang buruknya kesyirikan, ya. Tentang buruknya kesyirikan yang dia menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari pelajaran di dalam ayat tersebut adalah ibadul muslimi anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik, bahwasannya seorang muslim dia benar-benar menjauh, benar-benar jauh keadaannya dari kesyirikan, ya.
dia tidak bersama dengan orang yang berbuat kesyirikan, dan dia pun tidak berbuat kesyirikan. Ini ciri khas dari seorang orang yang muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dikisahkan di sini dikisahkan dalam sebuah hadis tentang tauhid, ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma bu'isa Mu'adzan ilal Yaman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, ya. Mu'adz ibnu Jabal mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, bahwasanya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab, ya. Ini dikasih tahu sama Nabi. Ini ilmu ini, ya. Dikasih tahu sama Nabi bahwasanya Mu'adz, engkau akan datang kepada ahlul kitab, ya. Apa tujuannya? Ya, supaya persiapan. Ahlul kitab ini kan orang yang pintar ngeyel, ya. Pintar debat dan yang lain-lainnya, ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih, maka hendaknya pertama yang engkau sampaikan kepada mereka, ya, dakwahmu mengajak mereka adalah untuk syahadatu alla ilaha illallah, mengajak mereka untuk bersyahadat, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, adalah ila an yuwahhidullah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diajak untuk mentauhidkan Allah. Ini jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Jadi pertama, dakwah itu adalah menyelamatkan akidah manusia dulu. Itu dakwah yang pertama yang harus dilakukan, ya. Bukan mengajak manusia untuk beramal yang banyak sementara akidahnya tidak diperhatikan, ya. Kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dakwah di kota Mekah selama 13 tahun, ya, memurnikan akidah, dikuatkan akidah para sahabat ketika itu. Kita lihat di dalam Al-Quran, tidak ada ayat-ayat hukum yang turun di Mekah selama 13 tahun pertama, ya. Tentang haramnya ini, haramnya itu, dan yang lain-lain, semuanya turun di Madinah, ya. Karena kenapa? Karena akidah manusia ketika itu belum sempurna, belum kuat, ya. Maka perlu dikuatkan dulu akidahnya. Karena seorang itu kalau sudah akidahnya kuat, sudah full kecintaan dia di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Allah perintahkan sesuatu, Nabi perintahkan sesuatu, dia tanpa ada berpikir lagi, dan Nabi perintahkan, Allah perintahkan, langsung sami'na wa ata'na, dengar taat, udah nggak pakai mikir lagi, ya. Kita lihat bagaimana kisah di dalam peperangan Uhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam sebuah dikepung, ya, terjatuh dalam sebuah tempat. Kemudian ketika itu pasukan kaum musyrikin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, siapa yang melindungi diriku maka dia mendapatkan surga. Tanpa berpikir para sahabat, mereka kemudian mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi benteng hidup supaya Nabi tidak terluka, ya.
tanpa berpikir. Kenapa? Karena keimanannya sudah benar-benar kuat. Ya. Kita pernah nggak berpikir ketika Nabi SAW dalam perjalanan pertama keluar dari rumah untuk hijrah, ya, yang Allah perintahkan Nabi untuk hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar, kemudian Nabi pesan kepada sepupunya yang kemudian menjadi menantunya Ali bin Abi Thalib untuk ngapa? Menggantikan posisi tidur, ya, untuk supaya Ali tidur di tempat tidurnya Nabi SAW. Ini kalau kita berpikir, ini kan orang-orang musyrik ini mau bunuh Nabi, ya. Kalau mereka tanpa lihat-lihat langsung tebas, yang terbunuh bukan Nabi tapi Ali, tapi tidak ada membantah, langsung dia gantikan posisi tempat tidurnya, tidur, ya, di tempat tidurnya Nabi SAW. Walaupun ketika Nabi SAW keluar, mereka tidak melihat. Ya. Ini termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah katakan di dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Allah jadikan di hadapan mereka ini ada pembatas. Ya. Ada pembatas. Jadi Nabi keluar dari rumahnya itu mereka nggak lihat. Padahal mereka ada dikepung rumah Nabi SAW. Ketika mereka masuk ternyata yang di dalam rumah bukan Nabi, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa? Karena akidahnya telah kuat. Maka perintah Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah yang pertama adalah sampaikan tauhid. Jadi ajari pertama tauhid kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ajari tauhid supaya mereka mengenal tentang Allah, ya. Perkara-perkara yang dasar yang kadang-kadang kita lupa untuk mengajari anak-anak kita tentang tauhid, ya. Tentang pertanyaan Allah itu ada di mana sih, ya. Ini pertanyaan sederhana tapi dia menjadi tolak ukur apakah orang tersebut benar-benar ahlu sunnah atau bukan, ya. Pertanyaan sederhana ini tentang di mana Allah. Kita mungkin mikir, ini pertanyaan sederhana ini nggak perlu ditanya. Nggak mesti. Ternyata banyak orang-orang yang bahkan memiliki gelar akademik yang tinggi, ya, embel-embel gelarnya banyak, tapi ketika ditanya di mana Allah, bingung, ya. Ada yang bilang di mana-mana, ada yang bilang tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, ya. Suci dari segala arah, loh berarti nggak ada. Suci dari segala arah, Allah suci dari segala arah, berarti ya nggak ada, ya. Ada yang mengatakan lebih dekat daripada urat leher, ya, dan yang lain-lainnya. Padahal jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu berulang di dalam Al-Quran, nggak cuma sekali, ya. Berulang. Jadi Allah itu ada di atas langit, ya. Dan di zaman Nabi SAW, pertanyaan di mana Allah ini menjadi sebab seorang yang asalnya budak jadi merdeka. Suatu ketika ada sahabat yang membawa budaknya ke hadapan Nabi SAW. Kemudian budak wanita tersebut ditanya oleh Nabi SAW tentang aina Allah. Ditanya, Allah ada di mana? Dia jawab, fis sama. Allah di langit. Kemudian ditanya, wa man ana? Saya siapa? Kemudian dia mengatakan anta Rasulullah. Budak tersebut jawab bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian Nabi katakan kepada si tuannya, ya, bebaskan dia karena sungguhnya dia adalah orang yang beriman. Bayangkan, sekedar jawaban Allah di atas langit menjadi ciri khas orang yang beriman, ya. Maka ajari tauhid, ya. Ajari tentang tauhid. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka orang-orang ketika itu sudah mentaatimu, ya, sudah mau mengucapkan kalimat syahadat, sudah mau mengucapkan la ilaha illallah, maka ajari mereka, ya. Fa u'allimuhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin.
ajari mereka, kasih tahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan dalam satu hari satu malam itu sholat 5 waktu. Ya. Jadi ajari tauhid dulu baru sholat. Ya. Fa'in umatau kalidalik. Kemudian kalau mereka sudah mau taat kepadamu, fa'alimuhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mau sholat 5 waktu, maka ajari mereka, kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat, ya, yang diambil dari harta orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, ya. Fa inhum ata'u kalidalik. Kalau mereka sudah mau taat, ya, sudah mau sholat, mau bayar zakat, maka fa'iyyaka wa qaraimu amwalihim, maka hati-hati engkau dari harta-harta pilihan mereka, ya. Jadi harta yang mereka sayang-sayang nih, pilihan yang mereka sayang-sayang, hati-hati jangan diambil, ya. Karena bisa jadi hal tersebut mendolimi mereka, ya, harta pilihan mereka. Jadi punya, mungkin si orang kaya ini punya harta pilihan, ya. Maka hati-hati jangan diambil. Maka kemudian Nabi ingatkan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi, ya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Artinya doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan daripada hadis ini insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang, ya. Insyaallah kita cukupkan kajian kita, sudah jam 9 lewat. Mungkin apabila ada yang ditanyakan dipersilakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, kita tambah sedikit sebagai poin inti daripada penutup kajian kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memberitahu, ya, memberitakan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan tentang jalan yang ditempuh oleh Nabi, ya, dan orang-orang yang mengikutinya, ya. Maka ikuti jalan tersebut, jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Jalan apa itu? Jalan dakwah, ya. Jalan dakwah. Makanya penting bagi kita untuk terus semangat belajar, terus memperbaiki kualitas belajar kita, terus mengupgrade tentang kemampuan belajar kita, ya. Jangan ngajinya begini-begini terus, ya. Maksudnya jangan begini-begini terus. Hari ini ngaji sekedar datang, sampai rumah lupa apa yang disampaikan, ya. Besok ngaji lagi sekedar datang, sampai rumah lupa yang disampaikan, ya. Jangan. Tapi harusnya kita punya peningkatan. Setiap kita ngaji ada peningkatan. Kita sudah sampai ngaji ini sudah paling enggak sudah dapat hafalan ayat nih, di ayat ini sekian. Makanya penting untuk kita tulis tuh ayat-ayat yang disampaikan supaya kita bisa hafalkan, ya. Jangan kalah sama Pak Jenderal, ya, yang kemarin ngisi materi kita di Lampung Timur itu, Jenderal bintang 3, ya. Jenderal bintang 3 hafalannya banyak. Padahal kalau kita bayangkan ini jenderal ini kan kesibukannya luar biasa, ya. Tapi hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak. Untuk sekelas jenderal luar biasa, ya. Yang
Pak, kemarin sudah di-share ya kayaknya di grup ya tentang kajiannya itu. Jadi kita yang mumpung masih banyak waktu luang, ya cobalah paling enggak setiap ngaji ayat yang sudah disampaikan ditulis, kemudian diingat ayat tersebut, kemudian dia hafal. Ya. Kita pernah beberapa kali menjumpai ustadz-ustadz yang mereka ini nggak hafal Al-Quran 30 juz, tapi seakan-akan 30 juz itu hafal, padahal enggak. Kenapa? Karena ayat-ayat penting itu dihafal semua. Ayat-ayat pentingnya dihafal semua. Ya. Ayat-ayat pentingnya tentang tauhid, ya. Kan nggak semuanya. Ya. Dihafal semua. Ayat-ayat tentang hukum-hukum yang penting-pentingnya dihafal. Jadi ketika menyampaikan sesuatu langsung sampaikan ayatnya. Seakan-akan hafal semua ayat Al-Quran. Padahal enggak. Ya. Nah, ini penting untuk kita senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita sampaikan ilmu. Karena ini jalan yang mulia. Ingat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang paling baik? Yang lebih baik ucapannya dibanding dengan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang balasan dari orang yang berdakwah, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri. Bagi siapa yang berdakwah mengajak manusia kepada petunjuk, ya, kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengikutinya. Ya. Masa nggak mau kita sudah menjaga tauhid kita, kemudian kita mengajak manusia untuk bertauhid. Bayangkan berapa pahala yang kita kumpulkan. Ya. Maka bersemangat. Setidaknya ketika kita duduk dengan kawan kita, ada sesuatu yang kita bisa sampaikan kepada dia. Ya paling enggak motivasi untuk yuk kita ngaji sama-sama, ya. Sama-sama belajar. Itu sudah jadi sebab untuk kita mendapatkan kebaikan, ya. Karena kita mengarahkan dia untuk belajar, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya senantiasa kita menghiasi diri kita dengan ilmu, ya. Menghiasi diri kita dengan ilmu. Kemudian senantiasa kita menjaga keikhlasan niat kita di dalam setiap ibadah kita. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib, ya. Baik dalam ibadah kita. Karena kalau kita beribadah kemudian terselip niat selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang merusak haknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini aib bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan, ya. Dan kemudian hendaknya kita senantiasa berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan, menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas iman sampai dengan ajal menjemput kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan kelirunya dari kami pribadi dan dari syaitan, kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.